Hai teman-teman, balik lagi ke channel aku. Jujur aja aku lama banget buat video. Dan ini video aku setelah lama aku nggak buat video ya. Nah, itu akibat karena tiba-tiba ada orang yang selesai dari perusahaan di tempat kerja aku gitu. Jadi rekan kerja aku yang tiba-tiba minta libur 2 bulan. Entah masalahnya apa, nggak tahu. Katanya masalahnya tentang kesehatannya dia gitu. Tapi biasalah ya, orang Jepang, sesama orang Jepang pun memiliki masalahnya. Nah, di unit aku, itu orangnya sedikit, dan tiba-tiba orangnya ada yang keluar lagi gitu, atau berhenti dari perusahaan. Otomatis aku pun berubah jadwalnya dan banyak lemburnya juga. Selain itu aku masih penyesuaian kan, dari awalnya aku kerjanya di Jurai Gata, terus dipindah ke unit Gata. Jadi aku nggak sempet buat video, dan ya sekarang baru sempet gitulah. Nah, di sini aku ingin bahas untuk teman-teman. Nah, sekarang aku tuh bikin pertanyaan yang dulunya aku ingin tanyain ke senpainya, tapi aku nggak bisa nanya. Pertanyaan yang pertama itu, penting nggak bahasa Jepang gitu ya? Penting lah, kan tinggal di Jepang ya penting bahasa Jepang ya. Bukan, maksud kalian tuh pasti kayak seberapa luas jangkauan bahasa Jepang tuh yang perlu kita pelajari. Nah, kan di bahasa Jepang tuh ada tingkatannya gitu ya. Ada tingkatan N dari dasar, N5 sampai N1 yang paling advance. Paling bagus lah kosakata bahasanya itu. Dan seberapa penting nggak tingkatan kosakata kalian tuh tergantung tempat kerja kalian. Jadi kalian misalkan kerjanya di gemba tempat kayak di perkebunan atau di tempat pabrik sama di caregiver, itu beda gitu ya tingkatannya. Ya balik lagi sama teman-teman mungkin memiliki pandangan pribadi. Jadi menurut aku, karena caregiver itu kan bersentuhan langsung dengan makhluk hidup manusia, beda dengan yang kerja di perkebunan atau di pabrik. Jadi lebih banyak waktunya itu dihabiskan sama suatu benda, beda dengan caregiver yang harus bersentuhan langsung dengan manusia. Karena kalian itu berkomunikasi selain dengan lansia, kalian juga berkomunikasi dengan direktur tempat kerja kalian, misalkan membahas tentang program kerja, terus perawat yang ada di sekitar kalian, teman kerja kalian, pokoknya berbagai pihak gitu ya. Selain itu juga ada keluarga, misalkan kalau ada masalah, ada maksudnya jatuh, itu kalian harus komunikasi juga gitu sama keluarga, minta pertanggungjawabannya kayak gimana. Nah, yang kedua, perubahan selama tinggal di Jepang tuh apakah? Yang pertama, itu lebih mandiri dari sebelumnya. Sebelumnya mandiri juga gitu ya, karena aku memang sebelumnya tinggal di asrama, iya, aku ikut juga organisasi pramuka yang melatih kemandirian juga, jadi bisa lebih survive lah kalau tinggal di luar negeri. Tapi perbedaannya yang lebih mandiri lagi gitu ya, di bidang dalam mengelola keuangan. Sebelumnya kan keuangan tuh pure dipegang oleh orang tua gitu. Nah, sekarang tuh aku langsung ya dapat dari diri sendiri dan gimana caranya mengolah dengan baik. Jadi lebih mandiri aja dalam mengambil suatu keputusan juga ya gitu ya. Dan dianggap remeh mengambil suatu keputusan, ini penting banget untuk jangka panjang ya, bukan untuk hari ini aja tapi jangka panjang. Misalkan nih, keputusan kecil aja, mau lanjut ujian N3 atau enggak, itu sebenarnya sepele banget, tapi mempengaruhi kinerja kalian ke depan. Maka kalian tinggal di Jepang, kalau kalian nggak ikut ujian N3, nggak tahu kosakata N3, ya kalian bisa nggak survive dengan baik tinggal di Jepang. Karena orang-orang Jepang sendiri sering memakai kosakata yang ada di N3 atau N2 gitu. Yang ketiga, di Jepang tuh rasis nggak orang-orangnya gitu ya? Kalau aku tinggal di sana nyaman nggak ya? Nggak, orang-orang di sana rasisin aku gitu ya, karena aku berbeda dari segi penampilan, warna kulit, kepercayaan, dan lain-lain. Tapi selama aku tinggal di sini, aku sama sekali nggak pernah kena rasis. Ya, orang-orang di sini welcome, walaupun mereka juga pertama kali didatengin oleh orang luar negeri. Asal kita baik, mereka pun welcome sebenarnya. Jujur aja, aku udah 2 tahun lebih tinggal di Jepang tapi nggak punya tetangga. Aku nggak punya tetangga di sini. Tetangga dalam artian tetangga orang Jepang ya. Karena ya tertutup itu mereka gitu ya. Mereka tuh nggak ngurusin orang lain. Keempat, tekanan tinggal di Jepang. Pertama, sifat orang yang ajak kita kerja. Nah,
selain beda budaya, beda kepercayaan, beda usia tuh beda cara sudut pandang mereka. Di tempat aku kerjanya sama orang yang usianya rentangan 30-an sampai 60-an. Nah, harus kita yang usia di bawah 20-an harus bisa menyesuaikan diri gitu dengan prinsip mereka. Terkadang masalah hal yang sepele banget itu bisa diperbesar-besarkan gitu, bukan masalah besar dikecilkan, ya masalah kecil dihilangkan, bukan kayak gitu, tapi masalah kecil diperbesar-besarkan gitu ya. Itu mungkin kalian akan shock dengan hal yang seperti itu. Terus yang kelima, perubahan mindset selama tinggal di luar negeri. Menaruh orang tua kita ke panti jompo gitu. Mungkin kalian juga berpikir yang sama seperti aku. Aku dulunya juga berpikir kayak, kenapa ya orang Jepang tuh naruh orang tuanya di panti jompo? Gak berbakti banget sama orang tua gitu kan. Nah, ketika aku terjun menyelami dan ternyata aku salah gitu ya, karena seseorang anak yang menaruh orang tuanya di panti jompo itu sebenarnya karena dia keterbatasan dalam menangani orang tuanya. Jujur aja, orang yang ditaruh di panti jompo itu bukan orang-orang yang kalian lihat kayak orang tua yang masih bisa kerja, bukan. Orang tua yang kena demensia, orang tua yang nggak bisa bangun, yang makan harus disuapin, yang gimana harus dibantu, ketika mandi harus dibopong gitu ya. Anaknya pun yang ngerawat pun bukan sesehat kita gitu, kan anaknya yang ngerawat pun usianya udah 60-an. Anggap aja orang tua kita umurnya 100 tahun dan kita sendiri usianya 60 tahun dan kita punya anak dan punya cucu gitu ya. Gimana ngerawat orang tua kita gitu ya? Ngerawat kita sendiri sama anak sama cucu aja udah repot kan? Bukannya kita nggak sayang sama orang tua, justru karena kita sayang lah sama orang tua, kita taruh mereka di panti jompo. Karena mereka di sini itu bukan sekedar diberikan makan, minum, tidur, udah selesai, bukan. Tapi mereka setiap bulan ada perawatan gigi, perawatan dokter, dicek dokter dalam, dicek matanya, dicek telinganya, dicek kukunya, dicek ada luka apa enggak, setiap hari ditensi, setiap hari dikasih obat, itu ya teratur, makan pagi, siang, malam makannya teratur. Jadi pokoknya bagus lah, dirawat bener-bener orang tua mereka di sini. Baik itu teman-teman, dari sekian video aku yang aku baru upload sekarang, semoga teman-teman bisa mengambil segi positif dari yang aku sampaikan ya teman-teman. Karena jujur aja aku masih banyak kurangnya. Kalau kalian merasa kayak Kak Indah ini kurang videonya, kurang ini, kurang itu, atau kalian berkenan memberikan saran, aku terima sangat terbuka untuk kalian, untuk saran-saran dari teman sekalian. Semoga video ini membantu kalian. Bye.